Shalom, terima kasih untuk praise and worship. Baik Pak Bu, kita selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Anda bukan orang asing tentunya di dalam persekutuan hari ini, melainkan keluarga kerajaan Allah. Pak Bu pastikan tidak langsung balik lepas ibadah ini, staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian kami juga tidak mau berdoa jikalau Bapak Ibu memiliki pergumulan hidup. Itulah sebabnya kalau Anda butuhkan sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Baik jemaat yang kali pertama maupun yang sudah lama, kami akan siap selalu berdoa. Dan juga buat Anda yang mungkin sudah sering kali hadir tapi belum menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hidupmu, ketika firman Tuhan saya sampaikan, saya selalu akan berdoa buat Bapak Ibu untuk menerima Yesus. Buat yang hadir maupun di rumah. Nah, tiap kali kita pertemuan selalu ada perjamuan kudus Pak Bu. Ya, saya juga sambut selamat datang buat Anda yang ikut di channel streaming ini dimanapun Anda berada. Ya, saya hanya sarankan ikutilah beberapa menit ke depan apa yang disampaikan Pak Bu. Betapa pentingnya kita selalu belajar firman Tuhan. Saya kira itu aja buat semua yang hadir di tempat ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan minggu ini. Kita baca beberapa ayat terambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian dari ayat yang ke-7 sampai dengan beberapa ayat saya akan bacakan sehingga saya hanya mau men-sharekan apa yang Tuhan berikan kepada saya menjadi berkat tentunya ya. Di ayat yang ke-7 berkata demikian, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. 9 berkata, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarkannya. Bu, memang perikop ini kita mesti baca secara keseluruhan untuk kita lebih konstruktif. Biasanya saya bisa mendeskripsikan apa yang saya baca kalau dalam tulisan, tapi bisa dibaca jadi panjang. Di dalam pembacaan hari ini saya ambil beberapa ayat saja. Mengapa? Karena saya mau ambil konten-konten ini untuk berbicara kepada sebuah konteks yang khusus Tuhan bicara sama saya yang perlu saya sampaikan. Walaupun tidak seperti konteks yang ada di dalam pembacaan kita ini. Nah, yang terpenting adalah simak apa yang saya sampaikan dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengajar kita. Walaupun dia tidak hadir, kan rohnya ada di tengah-tengah kita. Itu saja informasi saya. Dan Pak Bu, saya akan bertanya begini. Pernah nggak sih mendengar suatu kalimat begini, bahwa seseorang ingin berubah dalam hidupnya bukan seberapa banyaknya dia berkata-kata, melainkan seberapa cakepnya dia mendengar untuk mengalami perubahan. Pernah nggak dengar kalimat ini? Ini kalimat biasa, kalimat pengajaran, kalimat edukasi kehidupan kita. Baik di sekolah, dimanapun seringkali disampaikan seperti itu. Jadi dikatakan, bukan seberapa banyaknya engkau berkata-kata yang mempengaruhi kamu, yang membuat kamu menjadi orang hebat. Enggak. Walaupun kamu bisa berkata-kata dengan bahasa yang luar biasa, bahasa semua lini bahasa, ya bukan itu yang membuat kita menjadi hebat. Ya hebat sih kelihatannya bahasanya, tapi bukan jadikan kamu hebat dalam sikap dan perilaku. Tetapi yang bisa membuat kita hebat perilaku kita dan bisa mempengaruhi seluruh sendi kehidupan itu adalah refleksi keteladanan kita baik secara langsung maupun tidak langsung.
Itu karena kita bisa mendengar. Bahkan ada begitu banyak orang yang nggak bisa bicara bagus, tapi pengaruhnya sampai hari ini. Saya ingat guru saya mengatakan, Ton, kamu boleh jadikan seorang jadi model hidup kamu bisa coding seluruh energi hidupnya kalau dia sudah mati. Dia selalu katakan 4 paku kalau sudah dipantek. Maksudnya apa? Kalau 4 paku sudah dipantek, kita sudah tahu kemana dia pergi. Dari masa lalunya kita tahu. Tapi kalau orang itu sehebat apapun di dalam hidupnya, kalau 4 paku ini belum dipantek, masih ada kemungkinan dia berubah hidupnya. Itulah sebabnya pandemi yang kita alami begitu sulit dan begitu menyulitkan banyak orang. Tapi saya menangkap suatu sinyal dari Tuhan bahwa pandemi memang kesulitan, tapi tiap kesulitan di mata Tuhan itu adalah berkat kehidupan kita. Tidak ada amin, tidak apa-apa Pak Bu, yang di sini maupun di rumah. Ya, akan tetapi buat mereka-mereka pendahulu kita di masa-masa pandemi ini sudah mendahului kita. Saya katakan berbahagialah mereka di saat masa pandemi, entah yang kena virus maupun yang tidak, tapi sudah mendahului kita. Dan saya katakan di saat waktu mereka meninggal, mereka telah memberikan sebuah gambaran kehidupan dan itu bisa menjadi teladan. Selesai sudah. Artinya perubahan lagi tidak mungkin. Ya kan? Tetapi justru yang masih hidup ini menjadi tanda tanya. Walaupun hari ini kelihatannya kita semua rohani sekali, ya kan? Belum tentu 1 jam ke depan. Nah ini bahasa saya. Bahasa saya ini biasanya memang tidak terlalu menyukakan orang, tetapi coba jadikanlah bahasa seperti ini adalah sebuah edukasi buat kita. Tujuan daripada seorang pengajar, pemimpin yang Tuhan pakai, nggak ada maksud hal lain. Hanya satu, supaya kita menjadi serupa dengan materi yang disampaikannya. Karena fokus pembicaraan saya hanyalah Yesus, bukan diri saya. Tapi tidak salah, terkadang saya menggunakan 1-2 orang sebagai mentor atau model buat saya. Setelah saya coding, saya bisa sampaikan buat Bapak Ibu. Oke? Nah itulah sebabnya Alkitab katakan bukan seberapa hebatnya kita berkata-kata dan bersilat kata. Tapi memang akhir-akhir ini ada begitu banyak orang masuk ke ranah terlalu banyak ngomong tapi tidak terlalu banyak mendengar. Sehingga ya itu saja. Coba kita renungkan kembali waktu kita sekolah. Nggak tahu sekarang ini sekolah modelnya gimana. Tapi memang media dan elektronik dan keilmuan hari-hari ini banyak mengambil porsi manusia sehingga manusia semakin mundur. Kelihatannya hebat tapi sebenarnya tidak hebat. Zaman-zaman dulu kami sekolah itu memang tidak terlalu banyak alat peraga. Kalau guru-guru mengajar, buku itu cuma hanya berapa buku, tapi buku yang sangat esensial dan sangat fundamental ya, membentuk manusia itu. Ketika guru mengajar dia selalu katakan nak, dia perhatikan baik-baik, nak, coba bayangkan. Kalau sekarang apa? Mari kita nonton videonya yuk. Tetap masih terpisah antara ilmu dengan manusianya. Memang kita bisa tahu semua benda yang kita lihat secara visualisasi, tapi belum tentu kita kenal. Tapi zaman-zaman dulu, walaupun memang kelihatan mirip-mirip, tapi tidak sama Pak Bu. Mari nak kita bayangkan peristiwa si Budi lagi jalan di atas gunung. Biasa kan si Budi ya, si Wati kan zaman dulu, nggak tahu sekarang mungkin si Neti atau si Nelly atau si Yanto gitu ya. Zaman kami dulu, Budi naik sepeda. Kan kira gitu loh. Tapi dikasih sebuah cerita lalu kata mari kita bayangkan. Zaman-zaman dulu kita belum ada televisi, belum ada banyak paper, koran. Kita mulai bayangin, dia kasih tahu, tuh gunungnya begini, dia kasih gambar sedikit. Walaupun pakai kapur Pak Bu, nggak kayak sekarang semua komputerisasi bisa bergerak. Akhirnya kita cuma hanya tahu kalau dulu pada saat kita membayangkan Pak Bu, kita memacu energi diri kita. Secara kimia kita sedang proses membentuk sel-sel baru. Karena apa? Karena sel kita ini sangat dipengaruhi dengan imajinasi kita. Karena imajinasi itu adalah memotivasi emosi kita Pak Bu. Coba Anda imajinasikan saat sekarang, kebetulan kemarin saya dapat mangga dan mangga ini belum terlalu mateng, agak mengkal. Lah ini mangganya mangga Bangkok,
Walaupun mentah tapi manis juga. Itu kalau dimakan sama cabai terasi, ya, itu ulek-ulekin itu ya. Waktu saya coba makan cocolin itu mangga ke terasi itu, saya gigit itu bunyinya. Ngiler kan? Maksudnya apa? Padahal kita jaraknya jauh loh. Karena Bapak Ibu kenal namanya mangga. Dan mangga itu sudah dinikmati dan secara biologis, secara kimia dalam tubuh itu sudah kenal. Begitu saya cerita, Anda bisa merasakan sensasi-sensasi secara kinestetik. Maka tadi saya katakan waktu Anda berkata, Tuhanku, Rajaku, bisa enggak seperti itu? Tanda kan? Kadang-kadang kita cuma Tuhan ya kedengaran hanya sama pengetahuan, tapi pengenalannya gimana? Nah itulah sebabnya Alkitab juga berkata, hendaklah kau jangan terlalu cepat berkata-kata. Ya lambat berkata, cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Dan hari ini kita sedang berbicara tentang mendengar. Itulah sebabnya topiknya sama dengan minggu lalu. Berkomunikasi dengan Allah. Kata berkomunikasi dengan Allah Pak, jangan kita mengkonotasikan tuh ngomong. Kita hari-hari ini pintar karena kita punya alat musik, punya fasilitas. Sepertinya kalau kita nyembah itu kalau nyanyi, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. It's okay, gak masalah. Tapi kan itu semua kita sedang berkata-kata. Herannya ketika kita sudah mulai pada saat selah, kita ganti lagu. Ngomong lagi. Rindu yang dalam padamu Tuhan. Bagus, tidak salah. Pada saat selah kita ganti lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Selesai itu khotbah. Betul gak? Pernah gak kita coba, saya tidak mengatakan nyanyi itu salah. Pada saat selah kita diam sejenak. Saya gak ahli musik, saya gak pandai nyanyi. Nyanyi bisa, maksudnya ngikutin musik enggak. Waktu David lagi dimentori sama gurunya, itu dia belajar di Australia, mengorbankan biaya sendiri loh. Jangan sebut namanya. Saya yang ngantar, saya ikutin, saya dengar. Saya masih ingat, ya saya nggak tahu David ingat nggak. Dia punya mobil, baru beli tapi bukan mobil baru. Ngumpul uang sendiri. Karena dia lihat saya sebagai pendeta di Pontianak, dia mau mentor David. Dan waktu dia parkir di pik itu, mundur mobilnya habis kena trotol. Kita enggak bayar sebenarnya sama dia. Tapi dengan pengorbanan dia. Oke, saya cerita itu aja. Jangan terlalu dramatisasi. Tapi yang saya maksudkan, dia bilang sama Fit, itu yang di dalam nyanyian Daud itu selalu ada sela. Apa itu? Sela itu kita hening sejenak, izinkan Tuhan bicara. Pemusik itu juga seperti itu, penyembah juga seperti itu. Kita boleh ngomong, boleh nggak salah. Katakan kata itu membuka arah alamat. Kan saya bilang, Anda lagi dengar saya ngomong. Terus saya bilang, gelombang sedang bergelora. Anda bisa ngeliat gelombang gak? Karena saya ngomong kan, lalu saya membayangin gelombang. Aku bilang, bipang. Nah Anda sudah lihat tuh, babi dipanggang. Terus mulai tuh rasa gimana nikmatnya. Kata gak salah. Kata itu mencuning kita kepada objeknya. Itu kata. Ya kan? Yesus Tuhan, kita sedang tuning ke dia. Oke? Tetapi waktu setelah kita tuning ke dia, bisa enggak kita diam sejenak lalu mulai lihat. Lihat pakai apa pastor? Nggak kelihatan. Iya. Tetapi bukan kamu lihat dengan mata jasmani. Lihat dengan mata iman. Dipikirkan maka KPR. Pikirkan. Waktu kamu sedang memikirkan, berarti kamu sedang mengimajinasi, memvisualisasikan. Ya, mulai menangkap secara
visualisasi. Terkadang kita bisa dengar secara auditori tuh. Padahal Tuhan nggak ada. Tapi kedengaran suara secara audible juga bisa. Bisa. Seringkali saya ngalami seperti itu. Dan ada sensasi-sensasi secara fisik bisa terjadi. Rasanya tubuh kita tuh ada sesuatu. Terus pertanyaan, apa betul Tuhan hadir? Ya itu kalau mau digambarkan seperti itu. Tapi saya katakan enggak. Tapi itu secara energi. Lalu gambarnya gimana, besar gak Tuhan? Itu karena sebuah gambar yang ada di dalam memori pikiran kita. Nah, dirasakan semua itu. Nah, rasa itu emosi kita Pak Bu. Dan emosi itulah yang akan membentuk sel kita. Kalau Anda membaca Alkitab kata kerajaan Allah harus lahir baru, itu namanya antigen. Seringkali dengan namanya tes antigen kan. Itu adalah gambarnya, cetak birunya manusia, genetik atau DNA, RNA, DNA. Mau 1000 tahun itu nggak akan hilang, itu menjadi gambar kamu. Itu namanya sel. Dalam bahasa Alkitab serupa. Sel itu serupa. Serupa dengan siapa? Imago Dei, sedelamet. Bahasa Ibrani itu. Artinya keserupaan kita itu sel kita kepada Allah. Dan itu nggak bisa berubah. Nah, akan tetapi ketika manusia menolak Injil dalam hidupnya, maka terpisah. Dan Allah kita ini bukan Allah yang diam. Allah itu sayang sama kita. Maka dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa maksudnya? Mengasihi Bapak Ibu saya, kita semua di sini mau di rumah. Maka itu dia selalu calling, memanggil. Kalau kita mengerti firman Tuhan pada mulanya Allah berfirman. Ya coba baca kita punya Allah berfirman. Dam. Wawa. Dawa. Damwa. Adam sama Hawa. Kau kutempatkan di Taman Eden itu bukanlah taman bencana. Tetapi itulah taman damai sejahtera. Usahakan, aku udah berikan kamu kuasa. Segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, di laut. Selesai itu barang. Allah berfirman, pertanyaan saya bagaimana dia berfirman? Hubungan kebatinan. Tapi setelah manusia menolak Injil, Alkitab katakan, nolaknya karena ditipu sama iblis. Ketika dia lakukan sesuatu yang menjadi larangan Tuhan, perkataan Tuhan iya dan amin. Ketika kau makan mati tuh. Mati apa? Hubungan kematian kebatinannya terpisah. Maka Allah tidak lagi berfirman langsung, tapi Allah memanggil. Adam, di mana engkau? Ini berbicara keterpisahan secara kebatinan maupun secara kelahiran. Sehingga Allah itu di luar. Dan Allah perlu menggunakan satu, ini bahasa ini Anda Bapak Ibu perhatikan. Sehingga Allah perlu menggunakan sebuah reaksi kimia, bisa didengar. Kakinya bisa dengar kan. Sebelumnya kamu nggak pernah dengar kata kaki Tuhan, suara kaki Tuhan. Artinya saat itu kita sudah mulai dipengaruhi dengan jarak. Lalu manusia hidup dengan kemampuan manusia. Setiap hari dia berorientasi dengan kehidupan. Mengadaptasi semua energi kehidupan. Membentuk sel-sel baru. Dan terjadi evolusi bukan lagi imago Dei. Atau homini imago Dei. Tapi menjadi apa? Homini lupus. Apa itu? Bukan lagi menjadi gambar Allah. Tapi gambar apa? Serigala. Profesor Holland dari USA, dia coba menyelidiki karena dia ahli epidemiologi molekuler tentang manusia. Dan dia katakan sel manusia itu sifatnya itu menyerang. Evolusinya sehari ke sehari terus menyerang. Ganas. Karena kehilangan gambar aslinya. Sehingga
Jadi liar. Nah itu yang itu saya langsung nangkap waktu dia ngomong, oh jangan-jangan itu yang dikatakan homini lupus. Jadi evolusi kita bukan lagi gambar Allah, tapi gambar kehidupan yang begitu galak sekali. Kita mikirin pokoknya kalau gua nggak begini nggak nyaman. Kalau gua nggak lawan dia nggak nyaman. Sekarang nggak berani lawan dengan fisik, tapi lawan dengan apa? Mental. Nggak bisa membunuh fisik, bunuh mental dengan kata-kata yang kadang-kadang tidak konstruktif, betul nggak? Nah itu menurut dia inilah evolusi kerusakan manusia. Dan dia seorang ateis tapi dia ilmuwan. Akhirnya dia bertobat, dia mengakui bahwa kedaulatan ada di Alkitab. Bahwa manusia rusak karena manusia meninggalkan Allah. Bukan Allah meninggalkan manusia. Allah sampai hari ini masih tetap memanggil umatnya. Dan Allah memanggil itu bukan cuma hanya memberikan surat perintah. Tapi Allah memanggil dengan kasih, korbankan dirinya. Maka kadang-kadang saya sebagai ayah, istrinya sebagai ibu, kita gampang loh coba menggambarkan Tuhan. Enggak semua sih kami sebagai ayah dan ibu itu menyenangkan hati anak-anak, enggak. Tapi kami ingin membuat anak-anak kami itu bermartabat dan berguna buat dia dan buat di lingkungan dan bangsa negara. Nah terkadang pola pikir kami memang begini yang paling cocok. Dan itu belum tentu dia cocok. Betul enggak? Dan kadang-kadang itu bisa membuat konflik. Tapi buat kami enggak ada persoalan. Saya keras terhadap anak-anak saya ya. Kalau saya anggap itu enggak benar saya mesti sentak dia. Tapi bagaimanapun anak kan. Tujuan cuma satu. Supaya kamu bisa sesuai dengan apa yang dipahami oleh ayah kamu. Kalau kamu bisa ikuti aja, energi surga mengalir kepada kamu. Nanti kamu akan minimal kamu bisa mengcoding model yang ada pada ayah kamu. Paham maksud saya? Nah sama di dalam kehidupan kita ini juga. Siapa menjadi model kita? Tapi terkadang orang memberikan sebuah informasi kepada kita sebagai apa? Sebagai call-nya, panggil kita. Untuk apa? Supaya kita tuh ngalami sebuah era baru loh gitu loh. Tapi kita nggak bisa terimanya dengan syukur. Ini apa-apaan nih gereja nih? Lagi pandemi kok masih kumpul-kumpul. Pak Bu, kenapa nggak pernah berpikir ya? Siapa yang suka? Betul enggak? Karena yang suka. Saya juga pengennya jalan-jalan sebenarnya kan. Ya Pak ya. Tapi itulah karena panggilan. Saya kenapa cerita seperti ini? Saya sedang membuka pemahaman kita tentang kebenaran. Nah, era yang terus berubah, zaman yang terus berubah. Ada yang berkata zaman gak berubah. Kalau saya punya pemahaman, zaman memang tidak berubah. Tetapi kemanusiaan yang berubah. Terjadilah evolusi sel kita berdasarkan adaptasi lingkungan hidup kita. Sehingga membentuk sel-sel yang, kalau Anda dengan orang-orang ahli, kalau bicara kita tuh merasa ke depan gak tahu mau jadi apa. Betul. Ya hari ini saya dengan rendah hati ajak Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang di online service dimanapun Anda berada. Saya cuma mau katakan satu hal. Dunia sudah tersedia sarana yang merusak kita. Setiap saat. Tadi saya ngomong sama anak-anak saya. Saya bilang, saya berapa kali dihibur oleh Om Yos pengalaman dia. Saya berapa kali saya katakan saya kayaknya itu gak sanggup mengajar. Walaupun sudah 2 tahun saya di sini terus. Seringkali saya juga pengen gak mau bicara. Kenapa? Terkontaminasi bahasa-bahasa. Babe ngomongnya itu lagi. Susah. Bahasa Babe itu gak ngerti. Saya tuh kan duduk mikir. Tuhan kenapa saya siksa jemaat ya? Betul gak? Kayak menangis gitu loh. Saya berdoa Tuhan tolong saya. Terus saya ingat Pak Yos. Dia pernah khotbah. Ditegur sama stafnya dia. Ditegur loh. Pendetanya ditegur. Yang negurnya sekarang udah gak ada. Dan selama hidupnya juga tidak ada sesuatu yang bisa dibuat.
Tidak yang buat pendeta lah. Pak Yos, khotbah apa kami nggak ngerti itu, susah. Pak, itu pendeta sana hebat loh dipakai Tuhan. Dia kasih orang-orangnya. Ini cerita Pak Yos saya loh. Karena saya waktu itu merasa nggak mampu juga. Tapi habis itu apa? Sedih nggak Pak? Sedih, saya manusia sedih loh. Waktu dia masuk ketemu seorang ibu-ibu peluk Pak Yos. Ini kalimat ini saya ingat. Pak, pendeta, terima kasih. Kalau saya tadi tidak hadir dan tidak dengar khotbah Bapak, saya nggak tahu jadi apa. Luar biasa Pak, kalimat demi kalimat saya catat Pak. Beda sama orang yang mau dengar, sama orang yang cuma mau kritik kan, betul nggak? Coba lihat kiri kanan, kamu bagian mana ini? Mau berubah enggak? Nah kalau mau berubah, dengar apa kata Tuhan. Nah dalam pembacaan kita, isunya itu Tuhan mau berbicara sama kita. Saya cuma penggal aja loh ya. Berulang kali Tuhan ingin bicara sama Samuel. Kenapa dia bicara sama Samuel? Ketika dia bicara sama Samuel muda ini, nanti ke depannya dia menjadi Samuel yang memberkati banyak orang. Dia membangkitkan seorang raja. Dan ada banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang Samuel. Tiap kita ini dipakai Tuhan untuk mempengaruhi dunia melalui eksistensi kehidupan kita, Pak, Bu. Jangan sombong, kita punya pendidikan tinggi. Jangan kita hebat, kita punya uang. Kalau itu semua cuma hanya memenuhi diri kamu. Satu hari kita akan ketemu Tuhan, akan ditanya, jadi apa? Terkadang kita nggak bisa jadi apa-apa saat kita lagi susah. Saya lagi susah begitu. Pak, Bu, siapa yang nggak susah? Saya ke teman-teman saya kalau lagi susah bilang, maaf, kesusahan itu relatif. Dan setiap orang punya kesusahan masing-masing. Kamu jangan lihat kami lagi seperti itu gak susah. Ada kesusahannya. Alkitab sendiri berkata, cukuplah kesusahanmu pada hari ini. Karena besok masih ada kesusahan lain. Kamu nggak bisa kita nggak bisa minta bantuan kemanusiaan. Kita hanya bisa mengubah sikap perilaku kita, connect dengan Sang Ilahi, melahirkan kebenaran dalam bentuk kehidupan kita. Itu disebut kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan masuk kerajaan Allah secara sesungguhnya, kerajaan 1000 tahun. Jangan cuma punya target cuma ke surga aja dong. Kalau target ke surga hari ini gempa bumi semuanya game, saya pastikan Anda semua masuk surga. Tapi ngapain di sana? Kalau Anda bilang, sana menyembah, ya enak aja lo, 1 jam gereja aja kamu gak mau. Betul gak? Suruh nyanyi aja, oh, susah lagunya, lagu Inggris katanya. Gak suka kamu nyanyi, suka mau ho aja gak apa-apa kok. Yang penting hati kamu gitu loh ya. Akhirnya orang terus yang salah, ya kita apa yang benar. Begitu dipersalahkan, kalau dikasih tahu, kita merasa kita dijolimin, victim namanya. Paham ya? Kita tidak mau berubah. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau komunikasi dengan kita. Ketika Tuhan berkomunikasi, dia coba bukan hibur kita, Pak. Tuhan itu energi. Setiap kalimatnya dikatakan yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya nggak mau balik yang kemarin-kemarin khotbah. Manusia itu tidak hanya sekedar hidup oleh roti, artinya jasmani atau lahir. Memang perlu energi lahir Pak Bu, itu pasti. Tapi alam semesta sudah tersedia, tinggal kamu coding aja. Ilmu juga mengajarkan kita bagaimana kita mengcoding namanya energi jasmani. Tapi sedikit kita diajarkan kita mengcoding namanya energi ilahi. Percaya kalau kita mengcoding, maksudnya kita masukkan energi ilahi, kita akan dibentuk secara sel, akan serupa dengan Tuhan. Modelnya ya Yesus. Yesus itu, nah yang tadi saya katakan Holland itu dia bertobat karena lihat Yesus. Belum pernah dia lihat manusia, begitu dia berjaya, dia rendah hati dia bilang. Belum ada. Ini seorang ilmuwan loh, karena dia ahli, dia profesor epidemiologi molekuler. Ya karena selidikin sel-sel itu dia bilang. Kenapa? Memang reaktif dan memang garang. Evolusinya pengen jadi
Belajar dari game, dari TV, dari semua film. Nyak bilang kalau babe nonton, kamu yang nonton tuh yang tembak-tembak mulu. Ya memang hobi saya begitu, tapi kan saya nggak punya pistol, saya bilang. Yang pukul-pukulan ya, tapi kan saya kalau nggak bisa mukul lagi, saya bilang. Kalau dulu iya sih, kadang-kadang tidur terus kalau mimpi, ya saya cekek gitu. Masih sisa-sisa ada. Tapi ya nggak salah juga ya, pagi ini cerita-cerita dikit ya. Ya waktu saya lagi beli itu air tahu. Kan hujan kan, saya nggak bisa goes lagi, saya pakai mobil, mau pengen minum air tahu. Turun dari mobil saya jalan, nggak gitu, turunan licin. Itu langsung melintir. Waduh, terus yang di sana ketahuan saya, ini bapak masih ada begituan. Sisa sedikit, saya bilang. Dia bilang ini seringkali orang jatuh. Tadi juga ada yang jatuh. Dia bilang licin kan. Saya begitu licin langsung saya lompat gitu. Nah untung yang seperti itu masih ada sedikit, saya bilang. Tapi karena nggak tahu diri juga. Kali waktu sebenarnya di Bali, saya lihat ada air. Dia bilang itu ada air. Saya masih ingat saya bisa lompat. Dulu kan bisa lompat ke atas. Saya lompat nggak taunya langsung nyemplung. Keberatan tubuh, nggak pernah latihan. Keyakinan ada, tapi apa daya, tubuh sudah nggak bisa lagi. Hanya intermezzo aja Pak Bu. Nah kita mau kunci. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dalam pembacaan? Ada 3 hal Pak Bu. Perhatikan singkat aja. Yang pertama dia kata apa? Samuel kenapa sulit untuk mendengar suara Tuhan? Ayat 7 dikatakan bahwa firman Tuhan belum pernah diberitakan. Akibatnya dia nggak kenal Tuhan. Betul gak? Jadi kalau saya boleh menggunakan bahasa saya, Alkitab ini, firman Tuhan ini seperti ya, jangan nanti Anda punya asumsi seperti ya atau konotasinya seperti itu ya, seperti algoritma. Kalau kamu nggak baca ini, kamu nggak bisa kenal Tuhan. Karena inilah sebagai patronnya, algoritmanya. Supaya kamu bisa kenal, kamu bisa coding energi yang sedang ada di tengah hadirat Allah lah. Ya, kalau bilang energi nanti hadirat Allah itu bentuknya itu kan listrik, bentuknya itu kan ilahi. Kita bisa coding dia membentuk sel kita. Nah perlu ada namanya firman. Firman itu kan ngomongin Tuhan itu sendiri. Ya kan? Tuhan gak manggil kita lagi. Tuhan sudah sediakan firman karena kasih karunia. Kalau setelah manusia dia berdosa mau ketemu Tuhan, potong apa? Potong lembu. Saya lagi bayangin itu. Kalau mau ke gereja di luar kita potong kambing, potong macam-macam. Sekarang kita potong kambing tapi kita bikin kambing guling. Yang kenyang kita. Sekarang nggak usah, semua sudah disediakan Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib, kita bisa kenal dan kita bisa ketemu dengan dia. Yang penting kita mengakses dulu yang namanya algoritmanya, yaitu firman. Kan sudah diajarin kemarin, katakan, pikirkan, rasakan. Bukan banyaknya kamu berkata-kata, banyak mendengar. Dengar kamu tahu, kalau kamu tahu, kamu bisa kenal. Kalau kamu bisa kenal, kamu bisa merasakan. Rasa itu emosi, energy motion, ya, gelombang energi. Waktu kita merasa itu berarti gelombang energi masuk ke dalam sel kita, membentuk sel kita. Lambat atau cepat seperti dia. Kenapa kita tidak? Karena kita tidak mengenal. Kita hanya tahu begitu dikhotbahkan kita counter dengan pengetahuan kita. Nggak pernah dapat apa-apa Pak. Yang ada cuma kesombongan, konflik dan sebagainya. Pagi tadi punya renungan ya, itu akhir zaman itu setan memang begitu. Sulit orang diajar lagi. Kenapa? Kerjanya cuma kurang ajar. Tapi dia tahu titelnya bisa pendeta, bisa juga STH, bisa MTH, macam-macam. Kamu lihat deh sekarang dengan label apa namanya? Apologet. Orang dicaci maki, sesat, segitu gampang ya saya bilang ya. Kita punya ilmu ya. Tapi kadang-kadang dibenarkan gitu loh. Sepertinya kita tuh keren. Ya, itu ya ini kenyataannya. Yang pertama apa? Kita kurang mengenal Tuhan. Maka kalau Tuhan bicara pun kita tidak tahu. Pagi tadi saya di kamar, habis lagi mau mandi. Saya udah keluar dari kamar sih, kamar mandi. Saya bilang sama Nyak, Yusak sudah datang, kok lo tahu? Padahal saya belum turun ke bawah. Rumah saya di atas, kamar saya ke depan tuh jauh loh. Kok bisa saya tahu? Kalau saya, kan saya hamba Tuhan, peka roh.
Bisa gitu kan? Enggak, saya tadi dengar ada suara mobil kayak mobil saya yang X-Trail. Kedengaran aja. Saya bisa langsung asumsikan itu Yusak. Saya turun. Saya lihat iya memang dia udah ada. Karena kita sudah biasa dengar kan, kenal. Kalau Tuhan datang kamu kenal gak? Jangan bilang hantu lagi. Hantu dibilang Tuhan, Tuhan dibilang hantu. Maka dipelihara yang salah, yang dipelihara bukan Tuhan, yang dijaga bukan hantu. Ada yang begitu. Begitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Tuhan bicara sama Samuel apa terjadi ya? Ya, itu ayat 8. Tadi ayat 7 ya, ini ayat 8. Waktu Tuhan datang ke Samuel, Samuel bukan datang kepada ya Tuhan ngomong enggak, dia datang ke Eli. Bapak manggil aku ya. Nah, maksudnya apa? Memori hatinya banyak merekam masa lalu. Banyak persoalan. Energi masa lalu, enggak semuanya bagus. Tapi ada juga yang bagus. Apa salah ketemu Eli? Enggak salah. Tapi masalah kalau kamu menjadikan Eli penghalang kamu hubungan sama Tuhan. Berapa seringnya kita karena bahasa-bahasa yang baik tapi belum tentu benar. Tapi itu menghalang kita mendapatkan akses dari Tuhan. Itu kan? Contoh yang sederhana ya. Aduh mertua gue datang gimana kalau enggak nanti gue dipecat lagi. Hari Minggu mau gereja kan? Telepon, bangkit aku gak bisa ke gereja ya karena mertua gue datang. Pertanyaannya kamu kenal gak ke gereja ngapain? Cuma ke gereja cuma segar hadir aja, is okay. Karena kamu memang tidak kenal Tuhan dan tidak kenal panggilan hidup kamu. Maka kamu begitu-gitu aja. Coba kamu jadikan waktu, ini hanya contoh. Kamu jadikan gereja itu saya memang mau membagi. Tahu kan hidup apa kata fellowship? Fellowship itu kan punya 4 kandungan dalamnya. Pertama apa? Love. Agree. Ya kan? Agree. Ya kan? Love, agree, sharing. Saling berbagi. Betul enggak? Relationship. Itulah nama sinenos atau sinergi. Perkawinan itu di sini. Saya diajar ini berminggu-minggu. 1 SKS nih. Love harus ada namanya agreement. Agreement harus ada namanya relationship. Coba kalau saya bilang, yang aku cinta kamu. Tapi aku gak pernah datang ke Padang Tikar. Gak jadi sama dia. Hadir, relationship. Betul gak? Sharing, saling berbagi. Kalau saya gak saling berbagi gak lahir si David loh. Betul gak? Aku berikan sperma, dia berikan apa? Indung telur, jadi itu David. Itu dari love. Itulah yada dalam Alkitab katakan. Nah kalau kita mengerti bahwa inilah sebuah yada kita pada Tuhan. Ada kehendak Allah untuk kita ketemu. Ini lebih utama daripada mertua. Bukan berarti kita abaikan mertua. Bukan. Ya, ada cara lain. Paham ya? Bahasa saya kurang terlalu nyaman. Tapi ini memberikan edukasi buat kita. Bagaimana kita meletakkan Tuhan yang utama. Jangan cuma nyanyian. Tapi sikap perilaku kita. Niscayalah Tuhan tahu cara memaintain kita menjadi serupa dengan dia. Menjadi kehendak dia. Nah yang kedua itu sediakan hati yang bersih dan yang benar. Jangan mau dikotorkan hal-hal lain. Masih ingat kemarin saya gunakan bahwa ilmu komunikasi mengatakan dalam komunikasi selalu dipengaruhi 3 faktor. Pertama apa? Delete. Kalau saya lagi ngomong tuh mungkin 50% Anda. Banyak delete-nya kan. Kenapa? Nggak ngerti. Atau lagi bengong. Atau mikirin utang. Atau mikirin makan. Itu kena delete tuh. Yang kedua apa? Distorsi. Apa itu arti distorsi? Kecampur sama pengetahuan kamu. Kita ngomong yang dipikirkan yang lain. Kan kecampur. Nggak bagus kan nggak benar. Yang ketiga apa? Generalisasi. Ya udah dengar, ya udah. Maka susah kita bisa mengerti karena 3 faktor ini. Kami waktu belajar 3 faktor ini mesti dikalahkan dulu. Baru bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Patin, catat. Saya mau terus terang aja. Saya belajar satu case ya. Itu kadang-kadang berbulan. Ulang lagi. Sekarang gampang kita taruh headset kita. Itu banyak yang kita ketinggalan.
Nah ini saya dorong kita untuk belajar seperti itu. Jadi bersihkanlah ruang hadirat Tuhan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kata kata Eli kepada dia. Nah, dia baru enggak, oh iya bukan saya. Berarti ada kekeliruan nih. Ini anak ada kekeliruan. Di mana kekeliruan? Dia belum dimodel. Dalam NLP namanya modeling. Ya, NLP kita itu apa? New Life Program. Itu belum dimodel. Waduh salah ini anak nih. Saya kadang-kadang enggak, iya saya belum model nih jemaat saya. Nah dia mulai memodel. Nanti nak kalau ada suara itu bilang, ngomonglah Tuhan saya dengar. Arti apa? Ini sudah dimodel sama dia. Lalu waktu Tuhan datang kepada dia, Samuel, Samuel, Sam. Nyanyinya tahu jangan kencang, enggak gitu ya. Nanti Samuel enggak berani nyanyi lagi. Terus siapa? Samuel bilang apa? Ya Tuhan aku ini, ngomonglah. Pak Bu, kalau kita sudah punya algoritmanya, kenal Tuhan. Yang kedua kalau kita sudah membersihkan hati, bisa menangkap sinyal Tuhan. Udah bisa belum? Belum. Yang ketiga kalau lakukan. Walaupun berat. Saya ingat kalau saya tidak mau kembali ke Pontianak lagi, perintah Tuhan melalui Pak Yos, kita nggak lihat hari ini seperti ini kan? Betul nggak? Sebuah keputusan yang tidak nyaman buat keluarga kami, istilah saya pengorbanan. Saya kalau ngomong sama keluarga, kita ini jadi tumbal. Tapi menghadirkan Anda semua. Saya diberkati. Hari ini saya, apa yang Bapak dapatkan? Oh saya diberkati banget. Diberkati karena Anda semua mempercayakan diri untuk saya gembala. Pak Bu, saya jadi gembala bukan karena Anda diikat. Terus bikin perjanjian enggak. Karena Anda percaya. Kalau Anda udah gak percaya, ya gak masalah kan. Hilang saya juga. Betul gak? Gak bisa, saya tembak ya kalau enggak ya. Atau kamu masuk neraka, ya gak bisa. Saya jadikan pribadi yang Anda nilai. Yang penting saya tidak boleh memalsukan firman Tuhan. Kemarin kita dalam pertemuan kita. Ya, tidak boleh saling dusta. Walaupun dalam hal-hal tertentu sepertinya tidak terlalu menselaraskan dengan kemauan Anda. Tapi kan saya berusaha selaraskan ke Tuhan. Dan juga kan saya bukan orang yang sempurna. Sedang menuju kesempurnaan. Itulah sebabnya kalau Anda temukan sesuatu yang menurut Anda belum pas, doakan. Karena Anda punya kelebihan. Kasih karunia, doakan. Minimal energimu itu akan membantu saya. Tapi kalau Anda tuh jatuhin terus, buat saya gak akan pengaruh karena itu ke atas. Tapi Anda akan mempengaruhi diri Anda sendiri di dalam ke depan. Itu yang kita mesti tahu dalam hukum kehidupan. Baik spiritual maupun secara jasmani. Jadi 3 hal buat kita komunikasi sama Tuhan. Pertama apa? Kenal. Kedua apa? Sediakan hati yang benar. Yang ketiga apa? Lakukan. Jangan cuma ngomong gak mau lakukan. Kita nyusahkan diri. Kita bunuh diri. Iya, saya mau kasih tahu sama kita semua. Kita mempersiapkan diri untuk masuk kerajaan Allah yang sesungguhnya di kerajaan 1000 tahun. Kita masih ada waktu, kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Saya bilang tahun 2002, ini masih ada berapa bulan. Tapi kalau besok langsung pergi gimana? Seperti yang sana tuh, ngomong-ngomong, tahu-tahu selesai pula. Video-video selesai pula. Kan bisa, kematian nggak perlu tunggu usia. Kematian tidak usah tunggu COVID. Kematian tidak perlu tunggu apa? Penyakit. Setiap waktu-waktu bisa. Kayak tadi saya jalan, tak kena pala, habis, kan bisa aja. Terus Anda penghiburan hari ini. Puji Tuhan, Tuhan masih mau pakai saya. Waktu saya, Tuhan nopang. Tak tergeletak pula. Ya kalau saya ngomong gitu dia suka tegur. Jangan ngomong gitu loh. Karena dia tahu kemarin si yang jalan itu kan banyak ngomong. Mulut itu berkuasa. Iya, saya berkuasa juga mulut saya. Tapi yang saya ngomong sifatnya edukasi. Maksud saya jangan terlalu sombong. Di mana saat kita dengar kebenaran, mari hargai kebenaran itu. Bersihkan diri, nangkap suara Tuhan. Eksekusi, gak mampu, lakukan yang kecil. Tuhan bisa kasih yang besar. Tuhan tidak tunggu kita yang besar, Tuhan tunggu yang kecil. Di mana yang kecil? Yang kecil itu Sintang, Melawi, Nagapino sedang butuhkan kita. Buka dompet kita dong. Pandemi B. Urusan apa sama pandemi?
ya kan? Keluarkan, maka Tuhan dapat memberikan kita lebih dari apa yang kita buat. Karena hati kita yang terpenting. Amin. Mari bangkit berdiri.